Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wapa Fauziah dari 12 IPA 2. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek biologi, yaitu dengan materi bioteknologi. Praktikum saya dalam materi bioteknologi adalah dalam pembuatan roti. Penerapan bioteknologi pada umumnya mencakup produksi sel atau biomasa dan perubahan atau reformasi kimia yang diinginkan. Misalnya saja pada pembuatan roti dengan melibatkan suatu organisme patogen seperti mikroorganisme. Salah satu bahan baku roti yang paling penting dalam proses pembuatan soft bread adalah ragi atau yeast. Ragi adalah mikroorganisme hidup yang berkembang biak dengan cara memakan gula. Fungsi utama ragi adalah mengembangkan adonan. Pengembangan adonan terjadi karena ragi menghasilkan gas karbon dioksida selama fermentasi. Gas ini kemudian terperangkap dalam jaringan gluten yang menyebabkan roti bisa mengembang. Komponen lain yang terbentuk selama proses fermentasi adalah asam dan alkohol yang berkontribusi terhadap rasa dan aroma roti. Namun alkohol akan menguap dalam proses pengembangan roti. Proses pengembangan adonan merupakan suatu proses yang terjadi secara sinkron antara peningkatan volume sebagai akibat bertambahnya gas-gas yang terbentuk sebagai hasil fermentasi dan protein larut, lemak dan karbohidrat yang juga mengembang dan membentuk bel tipis. Beberapa faktor yang mempengaruhi daya produksi gas adalah konsentrasi ragi roti, gula, mal, makanan ragi, dan susu selama berlangsungnya fermentasi. Kualitas roti secara umum disebabkan karena variasi dari penggunaan bahan baku dan proses pembuatannya. Jika bahan baku yang digunakan mempunyai kualitas yang baik dan proses pembuatannya benar, maka roti yang dihasilkan akan mempunyai kualitas yang baik pula. Jenis dan mutu produk roti sangat bervariasi tergantung jenis bahan-bahan dan formulasi yang digunakan dalam pembuatannya. Variasi produk ini diperlukan untuk memenuhi adanya variasi setara dan daya beli konsumen. Tepung merupakan bahan baku utama roti. Tepung yang bisa digunakan untuk roti adalah tepung gandum, jagung, dan lain sebagainya. Untuk roti yang memerlukan pemuaian, lebih baik digunakan tepung jagung karena beberapa jenis protein yang terdapat pada gandum jika dicampur dengan air akan menghasilkan glutein. Glutein inilah yang dapat membuat roti mengembang selama proses pembuatan. Jaringan sel-sel ini juga cukup kuat untuk menahan gas yang dibuat oleh ragi sehingga adonan tidak mengempes kembali. Yang harus dipertimbangkan adalah terutama kadar protein tepung terigu dan kadar abu. Kadar protein mempunyai korelasi yang erat dengan kadar glutein, sedangkan kadar abu erat hubungannya dengan tingkat dan kualitas adonan. Air berfungsi sebagai media glutein dengan karbohidrat, larutan garam, dan membentuk sifat kenyal glutein. Air yang digunakan sebaiknya memiliki pH 6-9. Makin tinggi pH air, maka roti yang dihasilkan baik karena absorpsi air meningkat dengan meningkatnya pH. Selain pH, air yang digunakan harus air yang memenuhi persyaratan sebagai air minum. Air yang digunakan dalam industri makanan pada umumnya harus memenuhi persyaratan tidak berwarna, tidak berbau, jernih, tidak mempunyai rasa, dan tidak mengganggu kesehatan. Apabila air yang digunakan tidak memenuhi persyaratan dalam pembentukan pati atau tepung, maka dapat meningkatkan kadar abunya, sehingga mutu pati menurun. Pembuatan roti, ragi atau yeast dibutuhkan agar adonan bisa mengembang. Ragi atau yeast biasanya ditambahkan setelah tepung terigu ditambah air lalu diaduk-aduk merata. Setelah itu, selanjutnya adonan dibiarkan beberapa waktu. Ragi atau yeast sendiri sebetulnya mikroorganisme, suatu makhluk hidup berukuran kecil, biasanya dari jenis Saccharomyces cerevisiae.
yang digunakan dalam pembuatan roti ini. Pada kondisi air yang cukup dan adanya makanan bagi ragi, khususnya gula, maka yeast akan tumbuh dengan mengubah gula menjadi gas karbon dioksida dan senyawa beraroma. Gas karbon dioksida yang terbentuk kemudian ditahan oleh adonan, sehingga adonan menjadi mengembang. Tujuan percobaan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ragi roti yang mengandung bakteri Saccharomyces cerevisiae terhadap hasil fermentasi dalam pembuatan roti. Membuktikan konsep bioteknologi, mengetahui contoh penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari, membuktikan bioteknologi melalui pembuatan roti. Hasil dari percobaan ini diharapkan menjadi bahan informasi untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan pembanding bagi percobaan selanjutnya. Apakah ragi yang mengandung Saccharomyces cerevisiae mempengaruhi hasil fermentasi dalam pembuatan roti? Apakah roti yang dihasilkan memiliki rasa, tekstur, dan warna dibandingkan roti pada umumnya? Bagaimanakah kondisi atau bentuk roti yang dihasilkan? Adakah faktor lain yang mempengaruhi proses fermentasi selain ragi yang digunakan? Pembatasan masalah roti merupakan makanan yang dibuat dengan menggunakan teknik fermentasi sederhana Saccharomyces cerevisiae atau disebut ragi dengan merek komersil Fermipam. Tanpa adanya proses fermentasi dan proses pengembangan yang sempurna, roti tidak akan dapat dihasilkan. Jenis kegiatan ujian praktek bioteknologi, tempat dan waktu, rumah 15 Februari 2021. Petugas atau peserta Wapa Pauzia. Persiapan dan rencana menyiapkan bahan-bahan sebelum hari praktek. Kompor, oven, plastik, kain, loyang, timbangan, sendok, kertas kue, kuas, gelas. Bahan: tepung terigu 250 gram, mentega 30 gram, ragi 6 gram, susu cair 120 ml, telur 1 butir, gula pasir 50 gram, garam secukupnya, dan coklat 1 batang. Pertama-tama aktifkan dulu raginya, lalu masukkan susu cair hangat ke dalam gelas besar dan tambahkan sedikit gula pasir dan masukkan raginya, lalu aduk-aduk. Bertujuan untuk mengetahui kualitas raginya, kemudian tutup dan diamkan 5-7 menit. Jika keadaan ragi bagus maka akan berbuih. Langkah selanjutnya yaitu membuat adonan roti. Masukkan tepung terigu, gula pasir, dan telur yang sudah diaduk terlebih dahulu. Kemudian masukkan susu cair yang sudah dicampur ragi. Cuci tangan terlebih dahulu, lalu aduk adonan sampai adonan setengah kalis. Jika sudah setengah kalis, masukkan mentega dan garam sampai adonan kalis atau ditarik tidak sobek. Bulatkan adonan lalu tutup dengan plastik dan kain. Hal ini bertujuan agar adonan mengembang dan udara tidak masuk ke dalam adonan. Tunggu 1 jam dan buka kembali adonan yang ditutup plastik dan kain. Adonan akan mengembang. Aduk kembali adonan supaya karbon dioksida keluar. Potong adonan menjadi 9 bagian, lalu masukkan coklat yang sudah dipotong terlebih dahulu. Siapkan loyang yang sudah dilapisi kertas kue dan dioles dengan mentega cair. Masukkan adonan yang sudah berisikan coklat dan susun dalam loyang. Tutup kembali dengan plastik dan kain, tunggu hingga 1 jam. Adonan akan mengembang. Setelah mengembang, masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Panggang adonan selama 30 menit. Setelah 30 menit, angkat roti, lalu oleskan mentega cair ke bagian atas roti atau dapat memberikan topping lainnya. Roti siap dihidangkan.
Kesimpulan, roti mengalami proses fermentasi setelah ditutup dengan menggunakan kain atau wadah tertutup atau tanpa udara yang mengakibatkan adonan roti menjadi mengembang. Proses fermentasi pada adonan roti adalah proses fermentasi secara anaerob atau proses fermentasi tanpa udara. Ragi membantu proses fermentasi pada roti. Konsep bioteknologi terbukti melalui praktikum pembuatan roti, yaitu melalui proses pengembangan roti dengan bibit roti. Pembuatan roti merupakan contoh penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mendapatkan proses fermentasi pada adonan roti, tutuplah adonan dengan kain atau tempat yang rapat agar udara tidak dapat masuk. Lama pengocokan atau pencampuran bahan dapat mempengaruhi tekstur roti. Semakin lama mengocok telur, blueberry, gula, garam, dan susu bubuk akan semakin baik hasil tekstur roti yang dihasilkan. Untuk mendapatkan rasa yang manis, tambahkanlah gula sesuai kebutuhan, dan jika perlu, tambahkan isian pada roti agar lebih menarik. Proses pemanggangan yang pas dan cukup dapat membuat roti lebih indah dan enak untuk dikonsumsi. Pada saat melaksanakan praktikum, diharapkan para praktikan agar hati-hati dan teliti dalam melaksanakan praktikum supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian dan terima kasih kepada teman-teman, orang tua, dan guru pembimbing yang telah membantu saya dalam praktikum ini.